lagi bersama kami di podcast Nastar, ngobrol asik tema Ramadan. Dan di sini kami bersama Ustazah Eli Rahmawati. Bagaimana kabar Bu Eli ketika diundang untuk podcast Nastar ini, Bu? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang ya Bu, sangat senang. Dan tema kali ini adalah keluarga dan pendidikan agama di bulan Ramadan. Bagaimana kabar Bu Eli hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Keluarganya juga Alhamdulillah baik. sehat. Langsung saja ya Bu, saya akan mengawali podcast kali ini dengan pertanyaan, yaitu apa peran keluarga dalam mendidik anak tentang agama selama bulan Ramadan? Saya sebagai seorang ibu atau sekaligus orang tua untuk anak-anak saya dalam mendidik putra saya maupun putri saya di dalam pendidikan agama dalam rumah itu tanpa tekanan, tetapi mengalir sesuai dengan kondisi atau keadaan di dalam rumah, karena kita biasanya menerapkan kegiatan aktivitas kita sehari-hari untuk dilihat dan ditiru oleh anak-anak. Dari situlah akan timbul kebiasaan karena dari melihat, karena meniru dari perilaku orang tua, kegiatan orang tua tersebut. Jadi itu ya Bu. Pembiasaan, intinya pembiasaan. Sejak kecil. Contoh orang tua sholat, kita mengajak anak sholat. Orang tua puasa diajak. Intinya seperti itu. Jadi pembiasaan, bukan tekanan. Karena prinsip saya dalam mendidik anak tidak ingin menekan. Karena kalau anak ditekan dalam pendidikan, maka akan timbul rasa trauma, pemberontakan itu pasti. Jadi membuat mereka senang. Kita kenalkan tentang agama, bagaimana mereka itu senang dengan agama. Nah, buat situasi rumah itu sedemikian rupa. Kebiasaan contoh sholat jamaah. Kita biasakan sholat jamaah maghrib. Setelah itu kita tadarusan. Itu selalu setiap hari memang kita gunakan seperti itu. Tadarus semuanya harus baca Al-Quran. Saya, suami, anak-anak seperti itu istiqomah dalam pembiasaan setiap hari. Contoh kecilnya seperti itu. Apa tradisi atau kegiatan yang Bu Eli lakukan bersama keluarga di bulan suci Ramadan ini? Tadarus, itu yang paling penting. Ya, tadarus Al-Quran. Tadarusnya itu setelah sholat atau? Tadarus Al-Quran ini kita lakukan setelah sholat. Setelah sholat maghrib, sebentar kita tadarus 2 halaman. Setelah sholat isya, kita tadarus juga, itu lebih banyak. Kalau setelah sholat isya itu jauh lebih banyak, karena waktunya kan lebih panjang. Jadi kita berlomba-lomba. Saya, suami, anak-anak itu, ayo kita lomba-lomba siapa yang lebih cepat khatam, nanti ada reward. Intinya seperti itu. Jadi kita lomba-lomba sampai mana gitu kan, pasti nanti ada rasa semangat seperti itu. Jadi setelah isya itu tidak menekan harus jam segini selesai, enggak, tetapi sesantainya anak saya, suami atau orang tua tersebut pengennya berapa halaman, pengennya berapa juz, semampunya, sesenangnya, seikhlasnya, karena kan tadi berlomba-lomba tadi. Nah, jadi setelah isya itu kita gunakan mana yang lebih banyak, berapa lembar, berapa juz, itu setelah isya. Karena waktu setelah isya itu waktu yang paling senggang buat kami. Karena kita kalau siang kan kerja, otomatis kerja, dan anak-anak juga senggang. Kalau habis sholat isya, paginya kan anak-anak sekolah. Gitu. Bagaimana cara mendidik anak-anak tentang makna puasa menurut Bu Eli? Ya. Saya menerapkan makna puasa ini sedini mungkin, tetapi tidak pernah memaksa anak-anak untuk berpuasa sedini mungkin. Saya kenalkan tentang makna bulan Ramadan, mengenal bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang khusus untuk kita umat Islam. Kita senangkan dulu anak untuk menyambut bulan Ramadan. Saya buat senang mungkin dengan cara kita berbuka bareng-bareng bersama. Itu yang jarang kita lakukan dalam keseharian, yaitu makan bersama-sama waktu malam hari lah, kita kenalkan di situ. Terus subuhnya kita ajak
jam 3 itu kita ajak sahur bareng-bareng, kita kenalkan dulu. Setelah anak berproses, itu kalau saya ya, kalau pribadi saya, setelah anak usia 4, 5, itu belum saya ajak puasa, tapi saya kenalkan dulu. 6 baru mulai, ayo ke puasa, sahur. Terus nanti kalau di tengah jalan saya haus, ya sudah minum. Enggak apa-apa, itu kalau saya. Tetapi nanti lingkungan juga membentuk. Umur 7 tahun, anak saya kelas 1, ini saat ini ya. Dan itu juga terjadi pada anak saya yang pertama, kelas 1 juga. Pada waktu itu tanpa harus saya paksa, karena lingkungan di ngaji di sekolah, itu kan sudah dihadapkan dengan, oh besok Ramadan, besok puasa, dengan teman-temannya pasti ditanyakan, malu. Akhirnya, Bu, saya puasa. Jadi dari hatinya sendiri, tanpa ada rasa paksaan. Dari hati akhirnya, Bu, nanti bangunkan sahur. Oh ya, bangun sahur. Setelah itu saya puasa. Jadi alhamdulillahnya, saya tidak pernah mengalami proses kesulitan mendidik anak puasa, karena saya menekankan untuk saya ajarkan dengan rasa senang, dengan timbul keikhlasan dari anak tersebut. Jadi kelas 1 itu mungkin puasa zuhur ya, tapi kelas 2 anak saya sudah puasa sehari. Full. Sampai saat ini. Dan alhamdulillah tidak pernah bolong. Bahkan kalau sakit pun iman katanya. Iman nanti kalau wodoknya itu tidak ada temannya. Gitu. Seperti itu. Itu terjadi pada keluarga saya. Dan terutama anak saya. Seperti itu. Menurut Bu Eli, apa tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan nilai-nilai agama di bulan Ramadan? Menurut saya tantangannya ini paling sulit ya buat saya. Kalau sudah anak sudah mulai menurun semangatnya dalam membaca Al-Qur'an itu tadi. Nah, itu akhirnya nanti saya harus, ayo bagaimana Saman harus khatam. Nah, itu pasti terjadi di tengah menuju akhir. Di tengah menuju akhir. Itu anak-anak sudah mulai capek seperti itu. Oh, nanti kalau khatam nanti pasti saya kasih hadiah. Jadi saya itu selalu mengasih reward setelah Ramadan, itu pasti. Pernah saya ngasih reward sepeda, pernah saya juga ngasih reward mobil yang pakai remote. Intinya dia mau minta apa. Nah, yang penting kita mampu aja sesuai keinginannya, jadi anak itu biar semangat. Karena kalau tidak seperti itu, akhirnya anak-anak nanti tidak terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi wajib minimal Ramadan itu khatam 1 kali minimal itu. Dalam keluarga semua suami, anak, dan saya juga minimal itu 1 kali. Terus bagaimana Bu Eli mengajak warga itu untuk membaca Al-Quran itu bagaimana? Ya tadi pembiasaan tadi, kembali lagi ke awal, karena kita biasakan kalau saya keseharian itu memang wajib hukumnya setelah sholat maghrib wajib baca Al-Quran minimal 2 halaman itu tadi ya. Jadi untuk hari-hari yang lain apalagi Ramadan kan tinggal untuk menyemangati biar lebih lagi membacanya, ditingkatkan lagi. Apa yang Bu Eli lakukan untuk menciptakan suasana positif di rumah selama bulan Ramadan? Seperti melakukan kegiatan apa gitu. Menciptakan suasana positif. Kalau saya itu di dalam bulan Ramadan itu lebih pada menjaga lebih mempererat keluargaan aja, karena dari situlah nanti keluarga-keluarga dari yang mungkin kita ajak buka bersama ya. Dari buka bersama itu nanti biasanya kita buka bersama dengan anak, suami, istri saja, kita mengundang kerabat-kerabat yang lain untuk mempererat silaturahim, biar nanti terjalin komunikasi yang lebih baik dengan keluarga-keluarga lain. Dari situlah anak-anak nanti bisa mengenal, oh ini pamannya, oh ini yang saudara-saudara yang lain. Saya di bulan Ramadan itu sering mengadakan buka bersama keluarga besar. Mungkin tidak cukup sekali, bisa sampai 2-3 kali, baik itu di dalam
rumah maupun harus keluar rumah. Dari situlah saya menginginkan mungkin tidak tiap hari, tidak setiap minggu, bahkan tiap bulan kita bisa berkumpul. Dan itu momen-momen yang sangat berharga buat kami. Iya. Untuk menjalin silaturahim ya terhadap erat, dan anak-anak juga mengenal keluarga yang lain seperti itu. Jika ada perbedaan di dalam keluarga, bagaimana Bu Eli mengatasi hal tersebut? Perbedaan tentang ibadah di keluarga. Perbedaan tentang ibadah, alhamdulillahnya kok tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Cuma ya begini, ada situasi yang memang berbeda dengan yang lain di keluarga saya. Itu ada dua kubu, intinya ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Kebetulannya seperti itu ya. Lebaran itu juga sering tidak sama, karena ada dua kubu dan bahkan itu adik saya sendiri. Nah, apa yang harus saya perbuat ya? Kita saling menghargai aja. Kita nggak bisa memaksakan orang itu mengikuti kehendak kita, tetapi semuanya punya prinsip bahwa tujuannya adalah sama, yaitu ingin mendapatkan ridhonya Allah, surga yang ingin didapatkan. Tujuannya tetap apa? Beriman kepada Allah, itu sudah cukup. Dan apa pengalaman paling berkesan yang Bu Eli alami bersama keluarga selama Ramadan ini, Bu? Selama Ramadan ini, yang pengalaman yang paling berkesan itu apa ya? Tampaknya berkesan semua. Yang lebih berkesan itu paling berkesan menurut Bu Eli. Ramadan kali ini. Bila jujur, Ramadan kali ini yang paling berkesan adalah saya untuk kali ini biasanya berempat berbuka puasa, ternyata sekarang bertiga karena anak yang satunya sedang belajar di pesantren. Jadi sebagai seorang ibu mau makan ya iling. Ingat anaknya ya pasti ya itu. Itu yang berkesan itu buat saya seperti itu, enggak ada yang lebih ya. Semuanya insya Allah baik-baik saja. Menurut Bu Eli juga bagaimana melihat pentingnya diskusi agama dalam keluarga? Penting sekali. Penting sekali. Karena itu sering kita lakukan menjelang tidur sebetulnya. Diskusi agama itu kita itu waktu mau tidur, itu kan biasanya kita lebih sering komunikasinya itu mau tidur. Bukan di meja makan, tapi mau tidur. Mau tidur itu biasanya anak-anak sering saya motivasi tentang masalah agama, masalah akhlak. Dan dari situlah anak juga bertanya, dan di situ juga saya menerapkan cerita-cerita Nabi. Akhirnya kan biar waktu tidur itu juga kan bagus ya untuk mencerna mungkin di dalam merangsang otaknya. Di situ saya adakan diskusi tentang agama. Di situ anak-anak sering tanya itu waktu menjelang tidur. Itu waktu yang bagi saya sendiri itu sangat efektif untuk saya adakan diskusi tentang agama menjelang tidur. Jadi saya menasihati anak, bukan menasihati sih sebetulnya, lebih pada bercerita. Iya. Jadi setelah Bu Eli berdiskusi gitu bersama anak-anak, bersama keluarganya, itu nanti anak-anak itu bisa langsung tidur gitu, Bu? Merespon. Ya, merespon dulu. Setelah merespon, sudah mendapatkan banyak hal, baru nanti saya sudah sekarang tidur, besok lagi ceritanya. Karena doa dulu kan seperti itu. Jadi lebih seringnya itu menjelang tidur itu karena keluarga saya menerapkannya di situ. Karena hari-hari biasa kita kerja, pulang sore, terus kegiatan rumah banyak. Jadi me time-nya itu ya menjelang tidur sama anak-anak untuk merangsang otaknya dengan cerita-cerita kisah Nabi dan lain sebagainya. Makanya saya juga harus mengumpulkan cerita-cerita buku cerita Nabi, 25 Nabi itu saya beli itu punya. Jadi saya cerita setiap mau tidur tuh. Tapi enggak cukup hanya cerita dari buku, tapi kita penekanan pada akhlak. Karena paling penting itu pendidikan akhlak buat saya. Yang setelah akhlak itu baru nanti kita bisa merembet ke yang lain. Karena itu yang paling sulit sebetulnya di akhlak. Kalau akhlak baik, insya Allah semuanya bisa baik. Ya. Dan apa yang Bu Eli harapkan dari hubungan keluarga setelah bulan Ramadan ini?
Kami berharap setelah bulan Ramadan ini hubungan keluarga jadi lebih baik, lebih harmonis, lebih erat, mungkin permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa saling memaafkan. Dengan keluarga-keluarga yang lain juga pastinya momen-momen Ramadan adanya buka bersama, adanya Idul Fitri juga bisa saling memaafkan, karena yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari sebuah kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Itu pasti, karena al-insan makhlul khotok, manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi memaafkan itu harus. Jika tidak memaafkan, maka yang menanggung dosa adalah diri kita sendiri. Jadi kita sebagai seorang muslim, apapun kesalahan orang tersebut, ya harus ingat lagi al-insanu makhlul khotok. Ya, jadi kembalikan lagi kepada Allah, maka kita harus ikhlas memaafkan. Jadi harapannya setelah bulan Ramadan itu bisa berdamai dengan semua keluarga, bisa menjadi guyup rukun, bisa menjalin silaturahim yang baik, dan selalu saling memaafkan. Baik, itu tadi podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.